Dari perspektif nasab batal, dari perspektif sejarah batal, dari perspektif DNA batal, tambah lagi dari perspektif akhlak jauh panggang daripada api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari video tersebut, di sini saya berbicara dari hasil pengamatan, bukan pengamat tapi mengamati. Apakah Kiai Haji Imaduddin itu menjadi hubungan dengan sekoh dan tidak sekohnya yang bersangkutan dengan nasabah alawi? Beliau menyatakan tesis ilmiah, atau ada pihak beliau, mereka yang menyatakan inilah tesis ilmiah. Apakah dengan tesis yang dinyatakan ilmiah itu untuk semata-mata membatalkan nasabah alawi atau ada kepentingan lain? Kalau dari sedikit video yang baru saja kita simak bersama, itu menunjukkan bahwa beliau Kiai Haji Imaduddin tidak hanya ingin membatalkan nasabah alawi saja, tetapi tidak mustahil ada kepentingan lain. Sampaikan kata-kata seperti itu sudah menyangkut ke arah personal. Untuk membatalkan keabsahan nasab tidak harus sampai mengungkapkan kalimat akhlaknya jauh dari panggang ke api. Itu kan bukan ke kelompok, tapi ke personal. Itu bukan ke kelompok, itu bukan ke nasab, tapi ke personal. Karena hubungan akhlak bukan pada silsilah nasab, tetapi kepada diri atau sosok seseorang, yang dimana seseorang tersebut sedang diperbincangkan tentang nasab. Jadi kalau teman-teman semua menyimak, mengamati, terus secara ingat, secara teliti memahami bahasa tersebut, teman-teman akan sulit, akan tahu persis kemana arahan bahasa Kiai Haji Imaduddin. Lalu hubungkan ke istilah yang dikesan tesis ilmiah, hanya ingin pengakuan bahwa Ba'alawi itu bukan berlianti, cukup buatkan saja makalah sebuah pernyataan. Ya, dia diterima atau tidak oleh pihak Ba'alawi itu Ba'alawi. Dan kenapa Kiai Haji Imaduddin hanya ingin menyatakan pembatalan tentang nasabah alawi, tetapi sampai menyerang personal? Jadi kalau tesis ilmiah itu berarti berbeda pandangan lalu ditetapkan. Tesis adalah sebuah analisa, hasil analisa ilmiah secara ilmu, punya bukti, punya fakta dan fakta. Mungkin istilah manuskrip, ilmu sejarah nasab, ilmu nasab, DNA itu yang dianggap ilmiah. Itu yang juga nyatakan saja, kalau misalkan saya yang mentesis tentang nasabah alawi, tidak perlu menyerang, tidak perlu menyerang personal. Sasar saja nasabnya secara ilmu, sesuai dalil, sesuai keterangan, sesuai riwayat yang kita pahami, yang kita temukan, dan bisa dimengerti dari penemuan tersebut bahwa Mbak Alawi nasabnya putus kepada Rasulullah SAW, alias bukan bagian daripada zuriyah Rasulullah. Teman-teman sekalian, kalau dilihat, kalau diperhatikan dari susunan kata yang beliau sampaikan, sebetulnya tesis ilmiah tentang nasabah alawi itu hanya alibi, ya, hanya alibi. Tidak menutup kemungkinan banyak penumpang yang kemudian hari menyerang Pak Alawi, apapun latar belakangnya, apapun alasannya, dengan penyerangan tersebut. Saya hargai tesis Kiai Haji Imaduddin sesuai ilmu yang beliau miliki, oke. Tapi pada saat beliau menyerang personal, di situ kan sudah lain ceritanya. Itu pun kalau kita ngerti kemana arahan bahasa. Kemudian
Kalau kita meneliti siapa Kiai Haji Imaduddin sebelum sekarang ini, dulu pada saat aktif di FPI, kemudian keluar daripada FPI, kemudian katanya mentesis dan tesisnya itu ilmiah, disusul dengan kalimat-kalimat seperti dalam itu sebagian kecilnya. Tesis ilmiah tidak harus dideklarasikan, ya, tidak harus dipublikasikan, tidak harus diiklankan. Kalau hanya menyatakan bahwa Pak Alawi buatkan makalahnya yang dipublikasikan. Gitu. Pernahkah musannif misalkan mazhab 4 ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, pernahkah saling seragam? Mereka itu berbeda pendapat. Seperti perbedaan pendapat antara Pak Alawi tentang nasab. Pak Alawi mengklaim bahwa nasab beliau ada kesinambungan kepada Rasulullah. Kemudian tesis Kiai Haji Imaduddin mengklaim bahwa nasab Pak Alawi putus daripada Rasulullah. Cukup satu sama lain perkuat argumen. Adapun selain mereka yang bersangkutan antara Pak Alawi, Robito Alawi, Robito Alawiyah dengan pihak Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin itu sendiri, nah masyarakat sekitar tinggal pilih. Seperti hanya pendapat Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, kita yang memilih mau pendapat yang mana yang dipakai. Nah, seperti itu. Misalkan bahwa wudhu itu kan untuk menentukan bahwa ijtihad dan taklid, ijtihad itu hukum syar'i dan taklid itu kepada mujtahid. Apakah permasalahan ini masuk pada kategori hukum syar'i atau tidak? Kemudian, apakah Kiai Haji Imaduddin dan Pak Alawi itu termasuk mujtahid atau tidak? Kalau mereka ini dua pihak ini termasuk mujtahid, berarti saya sebagai daripada mukallid. Tinggal pilih saya taklid ke pihak Pak Alawi atau ke Kiai Haji Imaduddin. Nah, dari sini saya mengomentari, semoga saja ini video sampai kepada beliau, karena bagi saya tidak ada kepentingan sebetulnya. Cuma hanya satu, menyimpan harapan atau sebuah aspirasi dari saya. Kalau tesis ilmiah lurus saja, lurus. Tesis ilmiah lurus. Jangan banting kiri, banting kanan, sebut ini, sebut itu. Kalau mau bertentang personal, ada kekhilafan, ada kelemahan dari pihak Pak Alawi, nah jangan dikaitkan dengan tesis. Jangan dikaitkan dengan tesis. Jadi menyatakan gagal nasab Pak Alawi, udah kalau ilmiah sesuai ilmu. Jangan katanya ilmiah, tetapi ada pembusukan mengatakan sisi negatif yang sebetulnya itu bukan standar ilmu. Karena begini, apa mustahil yang original Dzurriyyah Nabi tidak berdosa? Itu pertanyaan. Kalau tidak mustahil berdosa, bisa terjadi. Katakan bahwa Pak Alawi bukan Dzurriyyah Nabi, misal. Terus siapa yang Dzurriyyah Nabi original? Siapa? Terus siapa tersebut yang betul-betul Dzurriyyah Nabi? Apakah mustahil bersalah? Saya tidak sebut apa poin misalkan zina, misalkan judi, misalkan mabuk, misalkan mencuri dan lain-lain dari kegiatan dosa. Baik dosa yang masuk kabair, dosa besar, atau yang dosa sedang, bahkan dosa kecil. Kan tidak mustahil. Apakah dengan akhlak, katakan secara umum, akhlak yang mazmumah mau dinyatakan itu bukan Dzurriyyah Nabi, sehingga dengan akhlaknya itu putus daripada Nabi, kalau itu yang original? Kan tidak. Apalagi ini Pak Alawi yang memang diperbincangkan keabsahannya. Jadi lanjutkan tesis ilmiah beliau atau Anda Kiai Haji Imaduddin dengan tidak menyerang personal dari pihak Pak Alawi. Sekian komentar dari saya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.